Geopark adalah sebuah kawasan yang memiliki unsur-unsur geologi di mana masyarakat setempat diajak berperan serta untuk melindungi dan meningkatkan fungsi warisan alam, termasuk nilai arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di dalamnya. Istilah Geopark merupakan singkatan dari Geological Park yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Taman Geologi atau Taman Bumi. Nah, ngomong-ngomong tentang Geopark nih teman, sumber ada banyak loh Geoparknya, bahkan diantaranya ada yang sudah diakui secara nasional. Di mana sajakah Geopark yang ada di Sumatera Barat? Nah, buat yang penasaran, langsung aja kita tonton videonya sampai habis, jangan di-skip. Dan selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. Sembilan geopark yang ada di Sumatera Barat. 1. Ngarai Sianok. Inilah ngarai dengan pemandangan menakjubkan yang ada di Sumatera Barat. Namanya adalah Ngarai Sianok yang terletak di Kabupaten Agam dan Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Keindahan yang ditawarkan oleh ngarai pemisah antara kota Bukit Tinggi dan kota Gadang ini sungguh luar biasa. Dengan latar belakang Gunung Singgalang berdiri dua dinding curam nan kokoh setinggi 100 hingga 120 meter dengan membentang sepanjang 15 km saling berhadapan. Hamparan persawahan yang hijau dan sungai yang berkelok juga kian menambah indahnya pemandangan. Kecantikan Ngarai Sianok dapat dilihat dari taman panorama di Bukit Tinggi. 2. Lembah Harau. Situs taman bumi lainnya yang bisa teman kunjungi selama di Sumatera Barat adalah yang terletak di dekat Kabupaten 50 Kota. Namanya adalah Lembah Harau atau yang biasa disebut dengan sebagai Yosemite versi Indonesia. Di lembah ini terdapat tebing yang menjulang setinggi 100 sampai 500 meter. Sebagai area konservasi, Lembah Harau dengan luas 669 hektar ini juga merupakan rumah bagi beberapa satwa seperti owa, kera, berbagai macam spesies burung, dan masih banyak lagi. 3. Danau Meninjau. Kata danau ini diambil dari kata meninjau yang berarti memandang ke seberang. Danau vulkanik ini terletak di 38 km sebelah barat kota Bukit Tinggi dan berada di ketinggian 460 mdpl. Danau Meninjau memiliki luas mencapai 100 km persegi dengan kedalaman hingga mencapai 440 meter. Keindahan danau ini juga akan semakin sempurna jika dilihat di atas ketinggian, yaitu dengan naik ke Bukit Pinus Purnama Puncak Lawang atau dari Kelo 44. Di kawasan ini teman juga bisa mengunjungi desa petani dan nelayan untuk sekedar melihat aktivitas sehari-hari atau bahkan berinteraksi secara langsung dengan penduduk setempat. Jangan lupa juga untuk berpetualang melewati 44 tikungan jalan yang sering disebut sebagai Kelo Ampe-Pulampe dengan latar belakang pemandangan hijau dari sawah dan hutan. 4. Danau Tarusan Kamang. Jika teman ingin menyaksikan fenomena alam yang unik, maka teman wajib mengunjungi Danau Tarusan Kamang yang terletak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Keunikan Danau Tarusan Kamang jarang sekali kita temui di danau lain. Pasalnya, danau ini mengalami pasang surut, sehingga sewaktu-waktu ketika pasang, danau ini penuh dengan air, dan saat surut, danau ini akan menjelma menjadi lapangan rumput yang hijau. Jika berkunjung ke danau ini, teman akan melihat gundukan tanah di tengah genangan air, persis sebagai pulau di tengah danau yang disebut Padang Doto oleh penduduk setempat. Selain fenomena unik, danau ini juga punya panorama pegunungan yang indah dan dikelilingi oleh pepohonan yang hijau. 5. Danau Singkara. Inilah danau terbesar di Sumatera Barat dan danau terbesar kedua di Sumatera setelah Danau Toba. Danau Singkarak memiliki luas sekitar 107,8 km persegi dengan panjang 21 km dan lebar 7 km. Danau ini juga bisa dicapai dari 3 kota sekaligus karena berada di sekitar 7 km dari Padang, 20 km dari Solok, dan 36 km dari kota Bukit Tinggi. Selain strategis, destinasi geopark ini juga terkenal berkat pemandangannya yang mempesona. Bagaimana tidak, sejauh mata memandang, teman akan dimanjakan dengan pemandangan hamparan air berwarna biru, cantik, dan pegunungan megah sebagai latar belakangnya. 6. Kota Tambang Sawah Lunto.
Destinasi geopark lainnya yang ada di Sumatera Barat adalah Sawalunto, sebuah kota tambang peninggalan zaman kolonial yang dulu dikenal sebagai The Little Dutch. Sawalunto merupakan kota tambang tertua di Asia Tenggara yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya dari UNESCO pada tanggal 6 Juli 2019. Karena sudah tidak beroperasi, kota tambang Sawalunto kini bertransformasi menjadi sebagai spot wisata sejarah. Di sini teman akan melihat situs peninggalan zaman kolonial seperti Museum Kereta Api Sawalunto, tempat penyimpanan batu bara, gudang ransun, dan tak ketinggalan spot andalan untuk berfoto yakni Lubang Mbah Suro yang terkenal. Secara geografis, kota ini terletak di lembah pegunungan Bukit Barisan, sehingga tak heran jika kota tambang Sawalunto dikelilingi oleh beberapa bukit seperti Bukit Polan, Bukit Pari, hingga Bukit Mato. 7. Danau Kembar. Saatnya teman menikmati udara yang sejuk dan segar bersuhu 14 sampai dengan 16 derajat Celcius di Danau Kembar, Sumatera Barat ini. Berlokasi di daratan tinggi sebelah timur Padang, tepatnya di Kabupaten Solok. Danau Kembar terdiri dari dua danau, yakni Danau Atas dan Danau Bawah, yang letaknya saling berdekatan. Kedua danau tersebut berbentuk secara alami akibat fenomena geologi di zaman kuno. Di sini teman bisa menyusuri keindahan danau dengan menyewa perahu. Di sini teman bisa menikmati pemandangannya yang sangat cantik. Dan di sekitar danau juga kerap dijadikan sebagai destinasi hiking dan camping loh. 8. Gua Batu Kapal Solok Selatan. Masih bicara tentang geopark yang masih berada di Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Kali ini teman dapat menyaksikan pesona Gua Batu Kapal Solok Selatan yang terletak di Jorong Ngalau Indah, Solok Selatan. Penduduk setempat memberi nama tersebut karena bentuk gua ini mirip dengan kapal laut. Bahkan menurut legenda setempat, gua ini merupakan bangkai kapal yang berubah menjadi batu. Bentuk unik gua inilah yang jadi daya tarik utama para wisatawan. Selain bentuknya yang unik, Gua Batu Kapal Solok Selatan juga terkenal dengan panoramanya yang sangat indah. Nah, gua ini terbentuk dari sedimen bebatuan warna-warni dengan stalaktik dan stalagmit yang menarik di dalamnya. Ditambah lagi dengan gemercik suara aliran air yang menenangkan dan udara yang menyegarkan. Nah, gua ini cocok jadi spot baru untuk teman yang menginginkan ketenangan. 9. Geopark Ranah Minang Siloke. Tak ketinggalan geopark Ranah Minang Siloke yang terletak di wilayah Sinjunjung juga patut masuk ke dalam bucket list teman saat berkunjung ke Sumatera Barat. Meski membutuhkan waktu sekitar 4 jam perjalanan dari kota Padang, pesona yang ditawarkan oleh geopark pasti tidak akan mengecewakan nih teman. Siloke merupakan taman bumi yang didirikan oleh pemerintah Sinjunjung dengan panorama alam non-eksotik, warisan geologi dan budaya, serta keanekaragaman hayati yang tersimpan di lokasi ini. Nah, di sini teman bisa menyaksikan kemegahan air terjunnya, pasir putih yang lembut, gua yang mempesona, dan aliran airnya yang masih jernih untuk memanjakan mata dan pikiran teman. Nah, itulah dia teman 9 geopark dari Sumatera Barat. Gimana menurut pendapat teman? Jika teman punya informasi tentang geopark lainnya yang ada di Sumatera Barat, silakan tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita close video ini, seperti biasa kembali kita ingatkan teman untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe. Aktifkan juga tanda loncengnya agar teman gak ketinggalan dengan video terbaru dari kita. Dan jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya. Serta tonton juga video menarik lainnya yang ada di channel ini ya, karena ada banyak video menarik yang bisa teman tonton agar channel ini bisa semakin berkembang dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat ataupun Minangkabau akan semakin luas lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa bahagia. Bye bye.